Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali para mahasiswa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan kesehatan kita bisa kita daya gunakan untuk kemaslahatan dalam amar ma'ruf nahi munkar, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita berbicara masih dalam mata kuliah kita kali ini psikolinguistik ya. Bagi yang memiliki bukunya silakan bisa dibawa bukunya sebagai penuntun kita belajar bersama secara daring ini. Tema kita kali ini adalah tentang kesantunan berbahasa, ya, tentang kesantunan berbahasa. Baik, seseorang ketika berkomunikasi maka tidak sekedar dia membutuhkan kemampuan untuk bisa menata kata demi kata, tidak sekedar dia harus bisa membuat struktur kalimat yang jelas, sistematika di dalam dia berbicara dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting juga di antaranya adalah seseorang harus memiliki kesantunan di dalam berbahasa. Nah, dengan kesantunan berbahasa, orang akan apresiatif ketika kita ajak berkomunikasi, orang akan bisa menjawab dengan hati yang berterima, yang karenanya kemudian komunikasi kita akan bersambut. Mbak Gayung akan bersambut, karena itu komunikasi kita akan semakin lancar. Nah, itulah komunikasi. Nah, mungkin pada mata kuliah yang lain, atau di awal-awal ketika Ustadz berbicara tentang linguistik, paling tidak dalam sebuah tuturan dibedakan akan 3 bentuk. Ya. Ada sebuah kalimat deklaratif, kalimat pernyataan. Ada kalimat interrogatif, pertanyaan. Ada kalimat imperatif, permintaan. Permintaan positif namanya perintah atau amr, permintaan negatif namanya larangan atau nahi. Nah, sesungguhnya masing-masing memiliki perannya, ya, seperti yang kalau di dalam mata kuliah balaghah, sebuah kalimat deklaratif suatu saat ia bisa bermakna imperatif. Kalimat pernyataan ia bisa bermakna perintah. Misalnya seorang dosen yang mengatakan, "Saudara, hari ini Ustadz membutuhkan sebuah spidol baru." Ini sebuah kalimat pernyataan, tetapi sesungguhnya walaupun ini statement deklaratif, tapi ia bermakna imperatif. Memerintah kepada mahasiswa agar mencarikan satu buah spidol baru. Mungkin spidol lama sudah habis, atau mungkin memang tidak ada spidol dan seterusnya. Nah, itulah fungsi penggunaan kalimat deklaratif yang memiliki fungsi sebagai imperatif. Begitu juga kemudian kalimat interrogatif, pertanyaan bisa juga bermakna imperatif. Sudahkah saudara makan siang? Sudahkah saudara makan siang? Ini sebuah pertanyaan interrogatif, tetapi sesungguhnya ia memiliki makna makanlah. Ya, makanlah. Nah, karena itu kalau penggunaan bentuk deklaratif, ya, terutama atau imperatif, seringkali tidak ada problem yang besar, ya, tidak ada problem besar. Tetapi yang problem yang akan terjadi, yang khususnya harus dituntun agar kita lebih santun berbicara adalah ketika dalam tataran imperatif. Jadi sebuah tuturan kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif. Artinya perintah ataukah larangan. Nah, jadi kalau di dalam buku yang sudah para mahasiswa miliki, maka kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan sebuah tindakan. Bisa melakukan untuk melakukan sesuatu atau melakukan untuk menghindari sesuatu. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Nah, ada beberapa macam tuturan imperatif atau kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu paling tidak ada 4 hal, ya. Paling tidak ada 4 hal yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah panjang pendeknya tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan.
Ya, itu yang pertama, yang paling penting. Panjang dan pendeknya tuturan menjadi syarat ya, atau menjadi hal yang akan bisa ikut memperhalus, mempersantun sebuah tuturan linguistik. Lagi-lagi kita bicara tentang tuturan imperatif, jadi bukan deklaratif ataupun interrogatif. Ini imperatif, memerintah atau melarang. Kalau kita menggunakan kalimat misalnya, bawa barang ini, itu sangat singkat. Bawa barang ini sangat singkat. Maka ini tuturan yang agak kasar, jadi memerintah secara langsung. Bawa barang ini, gitu. Atau kalau lebih halus lagi, bisa ditambahi dengan kata-kata yang lebih panjang. Tolong bawa barang ini. Nah, atau akan lebih panjang lagi, misalnya, karena saya sudah membawa banyak barang, tolong bantu saya membawa barang ini. Tuturan itu panjang. Nah, panjangnya tuturan bisa memperhalus, dan disitulah kemudian kesantunan berbahasa itu akan terwujud. Nah, karena itulah maka biasakan menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Salah satunya adalah dengan tidak sekedar berbicara to the point. Ingat, pada materi kita sebelumnya, kita pola retorika, pola tutur kita adalah pola tutur Asia, di mana orang Asia tidak terbiasa mengungkapkan sesuatu langsung pada intinya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa retorika ASEAN adalah retorika seperti obat nyamuk. Ia harus berbicara berputar-putar dulu, baru sampai tujuannya. Tentu tidak harus sebertele-tele itu, tetapi paling tidak memang kita tidak terbiasa mengatakan sesuatu langsung to the point. Nah, disitulah kemudian nilai kesantunan kita itu. Disitulah nilai kesantunan. Kalau kita akan mengajak orang, ya, karena imperatif bisa saja memerintah, bisa termasuk juga mengajak. Saya pernah mendampingi orang Arab yang ingin mengajak ikut pengajian. Maka ungkapan yang tertutur, da'autukum lil hudur fi majlis muhadarah fil masjid al-iman ba'dal maghrib insyaallah sayakunu mu'minina ba'da dzalika insyaallah. Langsung to the point. Saya mengajak saudara nanti ba'da maghrib untuk ikut kajian majlis taklim di Masjid Al-Iman, dan semoga kita menjadi orang yang beriman insyaallah. Ini to the point sekali. Nah, sementara kita tidak terbiasa dengan tuturan semacam itu. Langsung pada to the point mengajak. Tetapi alhamdulillah Bapak, hari ini kita diberikan kesehatan, dan kemudian Pak RT sudah sepakat kita akan mengadakan kegiatan mauludan, dan mauludan nanti juga supaya kita ramai, maka dan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari perkumpulan kita dengan warga, maka akan diadakan pengajian akbar. Nah, pengajian akbar nanti akan dihadiri bukan hanya dari warga RT, tapi seluruh kampung insya Allah akan menghadirinya. Karena itu perkenankan kami mengajak Bapak untuk nanti hadir ba'da maghrib di Masjid Al-Iman. Nah, inilah tuturan yang panjang. Jadi panjangnya tuturan ikut memperlembut, mempersantun tuturan linguistik yang kita ucapkan. Itu satu. Yang kedua adalah urutan tutur sebagai penentu kesantunan linguistik. Tuturan. Urutan tutur. Jadi sekali lagi, kalau kita menyampaikan sesuatu tadi, ini sesungguhnya hampir mirip ya. Tidak to the point. Tapi sampaikan dulu alasan. Misalnya begini, sama-sama panjangnya. Bawa barang ini. Saya sudah banyak membawa barang, dan seluruh tenaga juga sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, tinggal saudara yang belum melaksanakan. Dibanding dengan pola yang kedua, saya sudah banyak membawa barang dan tenaga yang lain juga sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga tidak mungkin lagi bisa dimintai tolong. Karena itu mohon bisa membawa barang ini. Maka tuturan yang kedua itu lebih sopan, lebih santun dibanding yang pertama, karena lebih menyampaikan argumentasi terlebih dahulu sebelum tuturan imperatif itu disampaikan. Maka disinilah kemudian
nilai kesantunan dari tuturan linguistik adalah ketika urutan tutur itu diperhatikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya intonasi atau isyarat-isyarat kinestik, ya, sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Ya, jadi intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Intonasi itu tentu tinggi rendahnya nada, naik turunnya suara, itu intonasi. Kinesik adalah mulai dari gerak, kemudian mulai dari penampakan wajah sampai kepada bibir kita, sampai kepada gelagat penggunaan tangan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan tubuh kita ini masuk kategori isyarat-isyarat kinesik. Nah, karena itu kalau ada orang kemudian memberikan tuturan imperatif, memerintah dengan intonasi yang bisa landai atau intonasi mungkin bercanda. Ayo, ini dibawa ke dapur ya. Ayo, barang-barang kotor dibawa ke dapur ya. Nadanya rendah. Coba, ayo, ini dibawa ke dapur ya. Katanya sama. Lafaz yang diungkapkan sama tapi dengan intonasi berbeda. Hasil respon dari seseorang juga akan berbeda. Nah, karena itulah maka di sini disebutkan tadi ada intonasi, kemudian ada kinesik, jadi gerakan. Misalnya memerintah orang dengan cara menepuk bahunya. Kalau kita menepuk bahu, tapi ingat, masing-masing budaya, masing-masing daerah memiliki budaya yang beragam. Jangan coba-coba menepuk bahu pada orang Barat, karena orang Barat ketika ditepuk bahu dianggap dia ditantang. Nah, tapi untuk kita orang Indonesia, menepuk bahu itu tanda bahwa kita akrab dengannya. Nah, sambil menepuk bahunya, ayo ini dibawa ke belakang ya, jangan sampai jadi pengotor. Ayo kita kerjasama. Isyarat-isyarat kinesik atau wajah yang ceria, ataukah kemudian mata yang kemudian juga ikut memberikan memberikan sinar kebahagiaan, itu juga bagian dari akan menentukan itu. Nah, jadi itu intonasi dan gerakan atau isyarat-isyarat kinesik. Nah, kita sebutkan lagi ada beberapa hal ya yang ikut berpengaruh selain intonasi dan kinesik tadi. Di sini kita sebutkan ada 8 hal. 1, ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Para mahasiswa, biasakan kita tersenyum dalam keadaan hati kita seperti apapun. Seperti Ustadz ini. Tarik bibir ini ke atas. Ya, tarik bibir ke atas. Ini tanda senyum. Kalau ada emoji, emojinya ke atas. Atau kelihatan giginya. Jangan tampak dengan posisi muram ke bawah. Nah, saya sedang memperagakan bagaimana emoji seseorang ketika dia muram. 1, ekspresi wajah. Yang kedua adalah sikap tubuh. Orang memerintahkan kepada pembantu misalnya, dan pembantunya sudah senior, sudah sepuh. Tentu tidak dengan cara berdiri tegak. Tapi, Mbok, minta tolong, Mbok ya, tempat kopinya Bapak belum dicuci, Mbok. Nanti Bapak kan mau ngopi sebentar lagi. Oh iya, Andoro, sebentar lupa. Nah, misalnya begitu. Gerakan tubuh dengan cara mengangguk, dengan cara menggelajutkan tangan, atau kemudian merendahkan, membuat punggungnya lebih condong. Ini salah satu di antara bentuk kita membuat kesantunan tuturan. Tuturannya sama, tapi kemudian dibantu oleh sikap-sikap tubuh tadi. Atau yang ketiga adalah gerakan jari jemari. Gerakan jari jemari. Nah, misalnya, bisa saja gerakan jari jemari itu menjadikan intonasi kita, tuturan linguistik kita, linguistik tuturan kita menjadi kasar. Misalnya, ambil itu. Jangan sekali-kali begitu. Kata-kata atau gerakan begini, ini seringkali seperti seorang komandan, seorang pimpinan memarahi anak buahnya.
Nah, maka bagaimana gunakan telunjuk ataukah jari jemari dengan cara yang pas. Kalau orang Jawa lebih menggunakan ini. Silakan untuk bisa monggo Bapak ingkang dereng yang belum membersihkan, maka silakan. Ini gerakan jari jemari. Atau bisa demikian. Atau dengan cara apapun saja, sesuai dengan budaya kita masing-masing. Tadi sekaligus gerakan jari jemari dan gerakan tangan. Gerakan tangan. Ada orang memerintah sambil bertolak pinggang. Nah, orang Jawa menyebutnya malangkrek. Ini tentu sebuah ungkapan keangkuhan dari seseorang yang memerintah. Atau bisa ayunan lengan. Ini bisa menjadikan kasar atau bisa menjadikan halus. Misalnya seperti seorang yang sedang memimpin perang. Ayo sana. Jadi perintah dengan ayunan lengan menjadikan sebuah perintah menjadi semakin menakutkan. Nah, karena itu diminimalisir menggunakan itu. Cukup dengan tuturan linguistik atau gunakan organ tubuh lengan seelegan mungkin. Monggo yang belum sempat membersihkan kamarnya, ayo semuanya santri ya, santri yang belum bangun, ayo bangun. Nah, dan seterusnya. Jadi penggunaan organ tubuh menjadi bagian penentu dari kesantunan berbahasa seseorang. Termasuk yang keenam ini gerakan pundak, gerakan pinggul, gelengan kepala. Intinya adalah seluruh organ tubuh kita ikut membantu. Ya. Selain dua hal utama tadi, ya, jadi intonasi dan gerakan kinesis. Itu yang ketiga tadi, Jadi intonasi dan isyarat kinesik. Yang keempat adalah ada ungkapan-ungkapan penanda kesantunan sebagai penentu kesantunan linguistik. Ada ungkapan-ungkapan penanda. Maksudnya apa? Maksudnya ada kata-kata tolong, ada harap, ada perkenankan, ada mohon dan seterusnya. Ini kata-kata penanda. Karena itu dalam bahasa Arab juga begitu. Min fadlik an tamsahis sahura. Open the door, please. Kata please itu kan sebuah kata yang membantu tuturan itu menjadi lebih santun. Andai kata tidak pakai itu, open the door, itu orang akan paham. Tetapi tuturan ini dirasa lebih kasar dibandingkan dengan open the door, please. Ya, min fadlik, ya, iftahil bab, min fadlik aghliqil bab, dan seterusnya. Ada kata-kata min fadlik, ada kata tolong, mohon, silahkan, mari, coba, ayo, dan seterusnya. Harap, hendaklah, sudilah kiranya, apalah kiranya, dan seterusnya. Kata-kata yang menjadi ungkapan penanda kesantunan. Nah, dengan itulah para pemirsa, para mahasiswa sekalian, bahasa yang kita ungkapkan insya Allah akan menjadi bahasa yang lebih santun daripada sebelumnya. Nah, ini aja, nanti bisa saudara kembangkan dengan referensi-referensi yang lain. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.